Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang materi tentang sosiologi. Nah, maka dari itu sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, teman-teman, simak video ini sampai selesai ya. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari video ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang multidimensi identitas dalam diri subjek, individual maupun kelompok. Dalam pertemuan kali ini ada 3 poin pembahasan. Yang pertama, ada hakikat manusia sebagai makhluk multidimensi. Yang kedua, ada multidimensi identitas manusia dalam masyarakat. Dan yang ketiga, ada peran sosial. Nah, pertama, ada hakikat manusia sebagai makhluk multidimensi. Kalian tahu nggak sih arti dimensi itu apa? Dimensi merupakan kumpulan parameter dan tata nilai yang membentuk sistem, yang bisa merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar atau bersisian dengan sistem lain yang paralel atau informasi tertentu. Jadi, setiap dimensi memiliki satu bagian penting, bisa tunggal ataupun kesatuan yang sangat mempengaruhi eksistensi dimensi tersebut. Katakanlah bagian penting itu dengan istilah inti dimensi. Nah, dari hakikat manusia sebagai makhluk multidimensi ini memiliki beberapa dimensi, diantaranya ada dimensi kesosialan, dimensi kesejahteraan, dimensi kesusulan, dimensi keindividuan, dan dimensi keagamaan. Nah, selanjutnya ada multidimensi identitas manusia dalam masyarakat. Kenapa sih harus ada muncul multidimensi identitas manusia dalam bermasyarakat ini? Dikarenakan beberapa faktor, diantaranya yang pertama, ada cara pandang anggota masyarakat yang berbeda terhadap status dan peranan seseorang dalam suatu kelompok. Yang kedua, ada ukuran dalam masyarakat yang selalu berubah dan tidak sebanding dengan kemampuan seseorang sebagai penyandang identitas. Yang ketiga, ada budaya masyarakat yang beragam dan sudah terinternalisasi. Nah, dari berbagai macam faktor tersebut, dapat kita simpulkan bahwasannya perbedaan pandangan terhadap berbagai macam identitas individu dan kelompok tersebut dapat menjadi sumber konflik. Maka dari itu, kita harus bisa menanganinya dengan secara baik dan bijaksana. Dengan mengetahui faktor penyebab perbedaan pandangan terhadap identitas seseorang tersebut, kita bisa mencari berbagai macam cara alternatif atau solusi yang tepat apabila terjadi suatu kondisi yang tidak kita harapkan. Nah, selanjutnya ada status sosial. Status sosial ini diartikan sebagai kedudukan seorang dalam masyarakat. Status sosial dapat dikaitkan dengan hak dan kewajiban yang kita miliki. Nah, cara mendapatkan status sosial dalam masyarakat itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, status yang digariskan atau status yang diperoleh secara alami. Yang kedua, ada status yang diusahakan adalah status yang diperoleh dengan usaha. Yang ketiga, ada status yang diberikan adalah status yang diberikan kepada seseorang yang telah berjasa memperjuangkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Nah, untuk pembahasan terakhir tentang peran sosial. Apa sih yang dimaksud dengan peran sosial? Peran sosial merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan status sosialnya. Pola peran dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada peran ideal, peran yang diinginkan, dan peran yang dikerjakan. Apa yang dimaksud dengan peran ideal? Peran ideal yaitu peran yang diharapkan masyarakat terhadap status-status. Yang kedua ada peran yang diinginkan. Peran yang diinginkan merupakan peran yang dianggap oleh diri sendiri. Yang ketiga ada peran yang dikerjakan, yaitu peran yang dilakukan oleh individu sesuai dengan kenyataan. Nah, di dalam masyarakat banyak individu yang memiliki lebih dari satu peran yang berbeda-beda. Kondisi ini dapat berakibat dinamis bagi peran sosial, namun dapat pula menimbulkan konflik, ketegangan, kegagalan, atau kesenjangan. Contohnya, seorang guru yang juga seorang ibu rumah tangga. Pada waktu yang bersamaan, ia harus memilih antara mengajar ataupun membawa putrinya ke dokter. Pada saat ia memutuskan mengantar putrinya ke dokter,
dalam dirinya terjadi konflik karena pada saat yang sama tidak bisa menjalankan peran sebagai guru. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materi pembelajaran kali ini sudah selesai. Nah, teman-teman, semoga materi yang telah saya sampaikan dari sosiologi pertama, sosiologi 2, dan sosiologi 3 ini dapat kalian pahami. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahami segala materi pembelajaran yang telah anak PLP berikan dalam YouTube ini. Mungkin sekian, mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.